habis dari mana ini? Habis dari rumah, Bu. Oh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan tugas revisi ya bersama saya. Perkenalkan, saya Sinta selaku ahli gizi yang akan bantu konseling hari ini bersama Ibu. Terima kasih banyak nih Bu udah meluangkan waktunya. Apakah Ibu sudah merasa nyaman di sini? Ya, sudah merasa nyaman, Bu, saya. Baik. Sebelumnya saya ingin tahu nih Ibu, menurut Ibu bagaimana nih kondisi Dedek Raya nih ya namanya sekarang itu bagaimana kondisinya? Apa baik? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, dan saya berdasarkan hasil kajian yang kemarin sudah saya lakukan ya, berdasarkan data Ibu atas nama Bu Aulia Nur Rahmat, benar? Umur Ibu 23 tahun, pendidikan Ibu SMA, pekerjaan Ibu ini part-time house life, kemudian nama anak Ryan, berat badan anak 9 kilo, tinggi badan anaknya 80 cm, kemudian riwayat kesehatannya PFO saat lahir ya Bu, kemudian riwayat lahirnya prematur, berat badan lahirnya 1,8 kilo. Apakah benar semuanya Bu? Iya, benar, Bu. Oke, baik. Sejauh ini sudah baik ya Bu, anaknya sehat ya. Apakah rutin ke posyandu Bu untuk melakukan imunisasi? Untuk kepastian dulu, tapi untuk imunisasi belum lengkap, Bu. Mungkin bisa dilengkapi ya Ibu. Kemudian alhamdulillah ya jika seperti itu juga kalau misalnya di posyandu itu grafiknya bagaimana Bu? Alhamdulillah meningkat grafiknya. Oh meningkat, berarti emang bagus ya tumbuh kembangnya Ryan. Baik Bu, saya lihat dari riwayat kesehatan Ryan ya memiliki PFO saat lahir ya Bu. Apakah saat ini masih ada keluhan atau tanda gejalanya Bu? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, kesehatan. Oh, berarti dari sejak lahir sampai berapa bulan Bu? Sampai umur 6 bulan. Oh, sampai 6 bulan saja ya Bu. Berarti sekarang sudah sehat, udah aktif lagi ya Bu. Iya. Syukurlah. Biasanya kalau kondisi kayak gitu gejalanya pertumbuhan fisik seperti kayak tadi dengan diimbangkan dengan asupan juga. Kalau menurut Ibu nih berat badan dan tinggi badan saya sudah sesuai belum nih sama seusianya? Belum sih, Bu, kalau menurut usia, tapi untuk koreksi mungkin sesuai karena dia berat lahirnya kan cuma 1,8, cuma untuk usianya itu masih kurang. Oh iya betul Bu. Baik, apakah Ibu bersedia jika saya mau menjelaskan nih untuk kajian Ryan agar tahu nih perkembangannya lebih optimal bagaimana? Iya, bisa dijelaskan. Oke baik, berdasarkan data ya Bu, hasil kajian berat badan Ryan ini 9 kilo dan tinggi badannya 80 ya di usia 21 bulan yaitu 2 tahun kurang 3 bulan ya Bu. Berdasarkan interpretasi dari Z-score menurut WHO ini, Ryan masih dalam kategori gizi kurang ya Bu, karena masih kurang dari standar deviasi 2 SD. Kemudian dengan risiko stunting, masih risiko, jadi perlu diperhatikan ya Bu, sehingga perlu diperhatikan nih asupan gizinya, makanannya perlu diperhatikan. Kemudian tapi sudah baik nih Ibu sudah hasil recall kemarin ya, sudah mengkonsumsi sayur buah ya setiap harinya Ryan juga, terus juga sudah aktif bermain, terus juga di buku KIA meningkat ya Bu grafiknya. Nafsu makannya juga sebenarnya baik, cuman agak susah ya Bu kadang. Nah mungkin saya paham Bu, karena anak seusia itu memang suka pilih-pilih makanan ya, jadi itu wajar. Baru kayak Ryan suka pilih apa tuh biasanya Bu? Soal makanan dia lebih suka yang berasa, terus kalau nggak ada rasanya dia nggak mau. Terus ikan juga sukanya cuma ikan lele sama ikan bandeng, yang lainnya nggak mau karena mungkin rasa amis atau gimana. Tapi Oh ayam gitu semua nggak mau ya? ayam mau, kecuali di opor dia nggak mau, di kuah kuning dia nggak mau. Tapi untuk kacang-kacangan, sayuran semua mau? Mau Seperti itu. sayur asin. Oke, mungkin bisa lebih dikenalin aja ke bahan lainnya. Begitu juga kalau Ryan juga sulit untuk makan nih, bisa bervariasi aja kayak bentuknya di bentuk-bentuk atau juga warnanya juga berpengaruh ya Bu untuk daya tariknya si kecil. Kemudian di sini saya ada leafletnya Bu, leaflet tumbuh kembang pada anak. Di sini ada pengertian pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh anak
sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Kemudian di sini ada pengertian perkembangan. Bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian anak. Perhatikan ya Bu, jadi kalau misalnya Ryan itu suka sama neneknya katanya ya, lebih sering sama neneknya. Jadi bagaimana Bu, jika ibu tinggal, apakah asupannya bisa diperhatikan atau bagaimana? Nggak bisa diperhatikan karena kan saya kerja, jadi dia ikut nantinya. Kadang dikasih ciki-ciki tanpa sepengetahuan saya, padahal saya juga udah ngasih tahu kan kalau anak di umur 3 tahun itu nggak boleh makan makanan sembarangan karena mempengaruhi buat pertumbuhannya. Tapi yang namanya orang tua kan punya prinsip sendiri sama kita, cara didiknya juga berbeda. Iya benar sekali Bu. Tadi juga kita sudah kasih tahu, tapi memang sulit ya Bu. Mungkin nanti kalau dari saya Ibu siapkan bekal gitu sendiri buat Ryan. Kayak ini pada saat menitipkan Ryan ke neneknya bisa diberikan juga bekalnya. Dan ya ini sudah saya siapkan bekalnya Ryan gitu. Mungkin juga kalau misalnya buat snack-snack kayak misalnya Promina ya sama Regal itu juga bisa dikonsumsi ya buat jadi cemilan Ryan. Nah di sini juga ada stimulasi tumbuh kembang anak. Nah stimulasi tumbuh kembang adalah kegiatan untuk dapat merangsang kemampuan dan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh ibu dan keluarga untuk membantu anak tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Jadi bagaimana Bu untuk tumbuh kembangnya? Stimulasi tumbuh kembangnya Ryan udah lancar untuk berbicara. Dia untuk berbicara belum lancar karena kan dia stimulasi bicaranya belum jelas. Terus kalau dikasih tahu dia kadang marah-marah, jadi belum bisa mengontrol untuk emosinya dia. Jadi masih harus perlu kesadaran untuk melatih bicaranya dia. Tapi untuk keaktifan dia udah sangat aktif. Bagaimana Bu untuk tumbuh kembangnya stimulasi tumbuh kembangnya Ryan udah lancar untuk berbicara? Dia untuk berbicara belum lancar karena kan dia stimulasi bicaranya belum jelas. Terus kalau dikasih tahu dia kadang marah-marah, jadi belum bisa mengontrol untuk emosinya dia. Jadi masih harus perlu kesadaran untuk melatih bicaranya dia. Tapi untuk keaktifan dia udah sangat aktif. Ya, mungkin bisa dilatih nih Bu. Jadi kan stimulasi tumbuh ada banyak ya, kayak ada sensori, ada motorik. Jadi kalau misalnya ibu suka di rumah membiarkan puzzle seperti itu, puzzle buat menyusun gitu Ryan saya. Terus juga bisa juga dengan motoriknya bisa dengan menggambar, mewarnai, gitu juga bisa membantu stimulasi tumbuh kembang anak. Nah di sini juga ada prinsip dasarnya Bu, dukungan, rasa cinta dan kasih sayang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik kepada anak. Berikan stimulasi sesuai umur, jadi kayak dia harus kayak gimana, jangan pas belum umurnya dikasih gitu. Kayak lain bagaimana kalau misalnya di rumah, apakah diberikan HP atau tidak? Diberikan karena kan dia karena orang dewasa megang HP, terus dia minta nangin HP karena awal mulanya kenal HP itu ya dikasih sama neneknya. Jadi kalau di rumah tetap minta tapi harus dibatasi ya. Ya betul banget Bu. Jadi pengaruhnya juga cukup besar ya Bu tentang iya benar. Jadi mungkin boleh cuman dikurangi, dibatasi juga kan seperti itu Bu. Kemudian tidak adanya paksaan atau hukuman, terus dilakukan bertahap dan berkelanjutan. Kemudian dukungan atau dukungan alat bantu yang aman dan sederhana. Kalau misalnya Ryan itu bagaimana Bu? Jika dikasih kertas gitu atau apa gitu dimakan atau Kalau kertas tuh disobek. mau disobek? Kalau misalnya dikasih Lego dimakan, kan Lego kecil-kecil dimakan. Ya, jadi dia belum bisa untuk alat-alat yang seperti itu. Jadi dia bisanya kayak bentuk Yang besar-besar ya, yang besar-besar kayak hewan, boneka, terus huruf-huruf.
kalau gambar dia juga belum bisa karena gambar juga dirobek. Ya, berarti memang harus disesuaikan ya Bu sama anaknya. Kemudian berikan pujian juga atau hadiah atas keberhasilannya. Mungkin tadi anaknya juga suka kurang mengontrol emosi juga ya Bu. Apakah lain suka tantrum gitu Bu? Dia suka tantrum, dia kalau nangis banyak dia dipaksa. Jadi dia tuh kalau nangis harus diberi waktu dulu, nanti baru dikasih kayak pelukan, kemudian dia baru reda menangisnya. Oh, baik, saya paham. Mungkin ibu kan khawatir ya nanti kenapa-napa. Mungkin Ryan karena belum bisa berbicara secara jelas, mungkin emang belum bisa mengungkapkan nih perasaannya. Jadi kita sebagai orang tua juga khawatir kan ya kenapa-kenapa. Mungkin ya seperti itu Bu. Jadi di sini biasanya kan dulu kita pakai 4 sehat 5 sempurna ya Bu. Nah saat ini adalah ada isi piringku. Nah di isi piringku ini ada lauk pauk, kemudian buah-buahan, kemudian juga ada makanan pokok, kemudian ada sayuran. Nah di sini kandungan zat gizinya juga bermanfaat nih Bu. Jadi manfaat kandungan gizi itu anak dapat tumbuh cepat sesuai dengan usianya, kemudian mendukung pertahanan antibodi, jadi bisa buat daya tahan tubuh juga tuh. Kemudian sebagai sumber tenaga untuk aktivitas sehari-hari, sebagai sumber pembangun, kemudian juga pertumbuhan dan perkembangan otak anak juga penting. Sumber protein juga dari ikan, telur, ayam, daging tadi suka Ryan. Daging suka, tapi untuk telur dia Waktu dia makan saja dia suka. Oke baik, mungkin karena kan di sini protein juga banyak ya, mungkin bisa alternatif juga pakai ayam, daging, ikan juga bisa. Kemudian vitamin dan mineral, di sini sayur, buah, berarti sudah cukup ya Bu. Oke baik, seperti itu. Nah, setelah saya jelaskan, apakah Ibu sudah mengerti? dia dulu saya sudah mengerti. Baik, jika seperti itu, mungkin Ibu dapat jelaskan sedikit yang sudah saya jelaskan ya Bu. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat penting. Makan makanan bergizi sesuai isi piringku bagi anak itu juga sangat mempengaruhi. Pertanyaan kembali nih, kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya tidak ada pertanyaan lagi Bu, karena penjelasan dari Ibu sudah cukup jelas. Oke, alhamdulillah jika seperti itu ya. Supaya kondisi Ryan ini bisa terpantau Ibu, bagaimana jika selanjutnya kita adakan evaluasi untuk memantau perkembangan Ryan nih. Mungkin jika ada waktu senggang, Ibu dapat menghubungi saya untuk kita jadwalkan ulang untuk konseling gizi dulu. Baik Bu, nanti saya akan melakukan. Oke baik, dengan seperti itu Ibu juga bisa melihat dari leaflet itu ya Bu. Mungkin nanti leafletnya bisa dibawa pulang untuk jadi panduan Ibu. Iya Bu, baik, terima kasih. Ini sangat berguna bagi saya. Dengan senang hati, semoga Ibu dan Ryan selalu sehat selalu ya. Mungkin konseling gizi pada sore hari ini cukup sampai sini ya Bu. Mungkin nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa menghubungi saya saja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu.